Kami dari tim SMK Negeri 4 Pindrang ingin mencoba menggali lebih dalam mengenai kisah perjuangan sang pahlawan dari Pindrang, Pettalolo Lasindrang. Di jantung Pulau Sulawesi, di sebuah kerajaan kecil bernama Sawito, hiduplah seorang pahlawan yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Dialah Pettalolo Lasindrang, singa dari Sawito yang berani melawan penjajah Belanda. Lahir di tengah keindahan alam Sawito, Lasindrang tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa dan berjiwa pemimpin. Sejak kecil, ia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun, kedamaian Sawito mulai terusik ketika bangsa Belanda datang dengan ambisi untuk menguasai Nusantara. Pettalolo Lasindrang, atau yang lebih dikenal sebagai Lasindrang, adalah sosok pahlawan yang berasal dari Kerajaan Sawito, Pindrang, Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang pejuang ulung yang gigih melawan penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Perlawanan Lasindrang berlangsung sengit dan panjang. Beliau memimpin pasukan Sawito dalam berbagai pertempuran melawan Belanda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, Lasindrang dan pasukannya tidak pernah menyerah. Keberanian dan strategi perang yang cerdas membuat Belanda kesulitan untuk menaklukkan Sawito. Dalam perlawanannya, Lasindrang menggunakan beberapa sistem perlawanan, yaitu sistem penggalangan massa, sistem gerilya, dan kerja sama dengan raja-raja. Ketiga sistem ini digunakan Lasindrang untuk melawan tentara Belanda. Sistem penggalangan massa dengan cara pembentukan pasukan yang diberi nama Pasiuno Lapun, yaitu berupa pasukan berani mati, tak kenal menyerah dan mundur walaupun setapak. Lasindrang dalam peperangannya menggunakan taktik perang gerilya, yaitu menyerang di saat musuh sedang lengah atau istirahat dan mundur di saat musuh menyerang. Dalam melaksanakan perang gerilya terhadap pasukan Belanda, Lasindrang mengadakan taktik berpindah-pindah tempat dan setiap tempat yang didatangi segera menyusun kekuatan baru di tempat tersebut. Taktik yang demikian tersebut cukup memusingkan pihak Belanda, sehingga tidak dapat memusatkan segala kekuatannya untuk menghadapi serangan-serangan Lasindrang, yang dilakukan secara tiba-tiba kemudian menghilang lagi. Sistem kerja sama dengan Raja-Raja Sulawesi Selatan usaha bersama menyusun strategi untuk mengusir Belanda dari tanah air. Sebagaimana kita ketahui bahwa raja di Sulawesi tidak ada senang pada Belanda. Demi kelangsungan kerajaan Sawito dan keselamatan rakyatnya, Lasindrang berhasil ditangkap oleh Belanda. Lasindrang akhirnya ditawan Belanda. Praktis perlawanan pasukan Lasindrang dengan mudah dapat dipatahkan oleh tentara Belanda. Lasindrang ditawan oleh tentara Belanda atas permintaan ayahnya sendiri. Bukan karena Lasindrang kalah perang ataupun ditangkap oleh tentara Belanda, tetapi sebelum Lasindrang menyerahkan diri, dia berpesan bahwa aku, Lasindrang, mau menyerahkan diri kepada Belanda jika peluruku sudah habis semuanya. Demikianlah pesan dan sekaligus janji kepada dirinya sendiri.
Janji ini memang ditepati oleh Lasindrang, tetapi pada peluru yang penghabisan, Lasindrang datang menyerahkan diri. Penyerahan dirinya tidak langsung kepada tentara Belanda, akan tetapi ia datang hanya kepada ayahnya sebagai orang yang ditempati mengingkarkan janjinya dulu. Belanda menerapkan kebijakan yang sewenang-wenang, memberatkan rakyat dengan pajak yang tinggi, dan merampas hasil bumi mereka. Rakyat Sawito hidup dalam penderitaan, namun sangat juang mereka tidak padam. Melihat penderitaan rakyatnya, Lasindrang bangkit. Dengan tombak di tangan, ia memimpin rakyat Sawito melawan penjajah Belanda. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Lasindrang dan pasukannya berjuang dengan gagah berani. Meskipun kalah dalam jumlah, semangat mereka tak pernah luntur. Lasindrang adalah sosok yang sangat inspiratif. Ia tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Strategi perangnya sangat cerdik, sehingga Belanda kesulitan untuk menaklukkannya. Perjuangan Lasindrang menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Belanda dengan segala tipu dayanya akhirnya berhasil menangkap Lasindrang. Meskipun ditawan, semangat juang Lasindrang tidak pernah padam. Ia terus berjuang dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membangkitkan semangat persatuan di kalangan tahanan. Peta Lolo Lasindrang akhirnya wafat dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun, namanya tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia sebagai pahlawan yang tak kenal menyerah. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Lasindrang. Beliau juga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di era modern ini, semangat perjuangan Peta Lolo Lasindrang melawan relafan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kita perlu mengingat kembali sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Mari kita belajar dari masa lalu yang membangun masa depan yang lebih baik. Perjuangan Lasindrang mengajarkan kita arti penting persatuan dan keberanian dalam menghadapi penjajahan. Semangat juangnya akan terus menginspirasi generasi muda untuk membangun bangsa yang lebih baik. Untuk mengenang sosok Peta Lolo Lasindrang, warga Pindrang mengabadikan nama Lasindrang di setiap sudut kota sebagai nama jalan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Semboyang ain dari Lasindrang, Pajaguru Mallegu, Aro Walaba, Dara Tia Miti, Oli Tia Tilalla, Bubu Tia Pola, Upo Tia Betu. Lasindrang, sang pejuang dari Sawito.